akibat tindakan dari orang-orangnya Wilmar Group ini, sudah banyak orang yang masuk tahanan juga, ditangkap, yang di OTT, itu loh. Mulai kasus pajak dan sebagainya. Ini kan terjadi banyak juga pajak yang diduga dia belum melakukan pembayaran pajak. Yang ternyata sampai sekarang ini belum diusut juga, Pak Eri. Yang terakhir adalah dugaan yang dianggap menyangkut kasus korporasinya Wilmar. Yang melibatkan hakim yang sudah kita bicarakan juga kemarin itu seperti itu. 60M. Tapi sayangnya hanya Muhammad Safi'i aja. Ini kan orang suruhan. Tapi si otaknya dan pemilik yang punya kepentingan ini, terutama big boss-nya, juga belum tersentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi sore hari ini untuk bincang-bincang ini tentang kasus suap menyuap. Ini tentang tindak pidana korporasi. Ada seseorang yang merupakan pegawai, mungkin karyawan daripada Wilmar Group, itu berusaha menyuap. Menyuap ini terkait juga dengan kasus yang sebelumnya 60 miliar menyuap hakim, dan kita ketahui ini banyak cerita yang datang dari CERI. CERI ini adalah Center of Energy and Resources Indonesia, diketuai oleh Yusri Usman. Yusri Usman ini menceritakan bagaimana yang namanya suap menyuap itu dilakukan oleh Wilmar Group melalui pegawainya yang bernama, di sini disebutkan Muhammad Safi'i. Muhammad Safi'i ini yang berkelabat istilahnya untuk menyuap sana menyuap sini, termasuk yang hakim, dan yang terakhir ini disebutkan juga tentang penyerobotan tanah di Kalbar, ya, di Kalimantan Barat. Bagaimana masyarakat yang diwakili, masyarakat yang menjadi korban diwakili oleh seorang tentara, ya, jadi korban rencana penyuapan. Sudah mau disuap 15 miliar, menolak, kemudian ditambah dengan menjadi 20 miliar juga ditolak, malah terjadi keributan. Artinya penyerobotan tanah ini tetap tidak boleh dilakukan oleh Wilmar Group. Nah, siapa dan bagaimana Wilmar Group ini nanti akan diulas oleh Pak Ketua. Gimana kira-kira Pak Ketum nih? Ya, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Heri, memang udah berkali-kali juga kita mengangkat tema Wilmar Group ini. Ini memang ini kayak orang yang tak tersentuh. Apa yang disebut kalau dalam itu istilah untouchable man. Untouchable man seperti itu. Memang si Wilmar nih, si Maratua ini kan memang dia tinggalnya di Singapura. Yang di sini adalah staf dan karyawannya semua. Dan ini berulang kali juga bermasalah, bukannya satu kali dua kali nih. Ya seperti itu. Bahkan betapa kalau kita lihat ada pengaturan di dalam BBM pada waktu yang lalu, yang sehingga dicopot juga, ditangkap juga oleh Kejaksaan Agung, itu dalam bidang migas, ya kan, minyak kita, minyak Pertamina. Nah, Wilmar ini di sisi lainnya, yaitu menguasai CPU, menguasai sawit, dan bahkan lelang, kan setiap hari itu harga CPU itu kan dibuka kan, dan itu yang sangat menentukan. Konon kabarnya adalah Wilmar Group ini yang bermarkas di Malaysia, dan seperti ini. Ini kan bermarkasnya di Malaysia, seperti dari hidupnya bolak-balik aja Malaysia, Singapura, seperti itu. Nah, ini memang sudah berulang kali juga akibat tindakan dari orang-orangnya Wilmar Group ini, sudah banyak orang yang masuk tahanan juga, ditangkap, yang di OTT, itu loh. Mulai kasus pajak dan sebagainya. Ini kan terjadi banyak juga pajak yang diduga dia belum melakukan pembayaran pajak. Yang ternyata sampai sekarang ini belum diusut juga, Pak Eri. Yang terakhir adalah dugaan yang dianggap menyangkut kasus korporasinya Wilmar. Yang melibatkan hakim yang sudah kita bicarakan juga kemarin itu seperti itu. 60M. Tapi sayangnya hanya Muhammad Safi'i aja. Ini kan orang suruhan. Tapi si otaknya dan pemilik yang punya kepentingan ini, terutama big boss-nya, juga belum tersentuh. Seperti itu. Nah, ini betapa kita tidak inginkan juga, ini jangan sampai Kejaksaan Agung ini kayak berburu di kebun binatang. Tinggal hanya membidik siapa yang dia inginkan dan melepaskan siapa yang diinginkan. Tergantung kompromi-kompromi
Betul. Ya kan, tergantung kesepakatan atau deal-deal tertentu itu. Nah, itu menurut saya berbahaya dalam proses penegakan hukum ini. Nah, si Yusri Usman ini, saya kenal Bang Yusri ini, memang dia concern juga ini. Berkali-kali juga dia sudah mengungkapkan Bang Heri. Kang Heri ini. Dan cuman kan masalahnya belum masuk dia. Seperti itu. Artinya Cherry ini memang selalu menyoroti. Sekarang kan baru itu kan yang di OTT Pak Muhammad Syafi'inya. Tapi yang lainnya bagaimana? Apalagi Big Boss-nya. Kita minta kepada Jaksa Agung agar segera membongkar kasus Wilmar ini setuntas-tuntasnya. Seluruh yang melibatkan kasus Wilmar ini, siapapun, termasuk Big Boss-nya, terus eksekutif-eksekutifnya, baik dalam kasus pajaknya maupun kasus-kasus yang lainnya. Jangan berhenti, Pak Eri. Ini adalah salah satu agendanya Pak Prabowo juga, memberantas ya kan tikus-tikus ini, mafia ini. Apalagi kalau dikaitkan kita, kenapa kita dukung Pak Eri? Kemarin kan kita sudah melakukan ziarah ke Taman Makam kepada pahlawan. Termasuk satu di antaranya adalah Pak Muhammad Hatta, Dr. Muhammad Hatta Wapres, yang betul-betul ingin membersihkan negara ini dari tindakan koruptor. Oleh karena itu kita mensimbolisasi kemarin itu menyapu sampah-sampah, ya kan, menyapu kotoran. Kita tidak ingin ada sekelompok orang menjadi sampah dan kotoran Republik ini. Betul. Dan termasuk di dalamnya Wilmar Group ini seperti itu. Dan ini bila perlu ini menurut saya harus segera diselidik dan korporasinya dibekukan bila perlu, dibekukan semua. Kalau misalnya dikaitkan dengan siapa di belakang Wilmar, kira-kira siapa? Itu kan yang disebut yang di Singapura, pemilik ownership-nya Maratua Setorus. Artinya itu pemiliknya. Ya, ya pasti pejabat-pejabat pasti disuap. Ya kita nggak tahu. Iya kan nggak tahu, tapi dengan itu bisa diusut. Paling tidak menurut saya untuk sementara waktu ini di seluruh aset-aset kekayaannya Wilmar ini menurut saya disita. Ya, dan dijadikan. Betul, yang mengagumkan Wilmar ini kan dari zaman Orde Baru aman. Iya. Zamannya Megawati, Gus Dur aman, zaman SBY aman, zaman Jokowi aman. Sekarang kelihatannya gimana nih? Nah, ini yang sekarang kan udah mulai ditangkap-tangkap nih. Kita berharap jangan berhenti di aktor lapangan. Jadi pelaku suruhan. Kita minta kepada yang namanya intelektualnya. Kita minta kepada ownership-nya. Kita minta kepada elitnya dari Wilmar Group seperti itu. Artinya, karena dia juga pada waktu sisi kita dengar juga belum juga ada meminjam memakai uang perbankan Republik Indonesia ini. Nah, berapa ini juga kita harus minta nih, bagaimana bank mana yang dia pinjam uangnya, jaminan apa yang dia sampai. Nah, itu dia. Jangan-jangan yang dijaminkan itu milik rakyat Indonesia juga, kebun dan lain sebagainya seperti itu loh. Sorry, ini isu-isu ini apa ada kaitannya nggak dengan persaingan di bisnis kelapa sawit? Nggak ada, dia otaknya nggak ada. Ini memang dia hobinya nyuap. Jadi Pak Eri, yang kita nih hobinya nyuap kan berkali-kali nih, kan banyak kasusnya. Oleh karena itu kita minta betul kepada Jaksa Agung untuk segera meningkatkan. Ini kan jadi permainan bagaimana hakim saja dia suap sehingga tindak pidana korporasinya kan 60 miliar. Karena dia ingin menyelamatkan mungkin ratusan triliun aset-aset yang ada, dia keluar 60 miliar kan kecil. Nah, menurut saya perlu yang namanya pembekuan. Itu pernah ada tuh zaman. Ya zamannya dulu kan kalau kita lihat geng mafia terbesar di Amerika, Al Capone, kan susah untuk diusut. Tapi dia jatuh di kasus pajak. Pajaknya Wilmar ini kan harusnya diselidiki. Betul nggak dia sudah membayar pajak sebagaimana semestinya? Dan itu artinya mulai dari Dirjen Pajak. Iya, kan sudah pernah aja kasus seperti yang kena juga salah satu, tapi masih belum ke top manajemennya pajak, belum sampai ke dirjen, masih pegawai menengah ke bawah gitu loh, Pak Eri. Nah itu kita khawatir kan ada tokoh atau ada mungkin pejabat tinggi yang membackup Wilmar ini, mudah-mudahan sih enggak. Saya kira Pak Prabowo akan menyapu bersih semua itu. Insya Allah kita tunggu aja nih Pak Prabowo betul-betul akan dengan tegas memberantas mafia-mafia ini yang seperti Wilmar Group ini. Terima kasih Pak Ketua Umum, dan kita berharap sekali pemirsa informasi ini bermanfaat dan kita menambah wawasan pengetahuan kita. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.